Oke, saya akan mulai. Jadi untuk seperti halnya yang telah saya sampaikan kemarin bahwa di aljabar linear ini yang pertama kita akan bahas secara umum tentang matrik. Cuma sebelum itu kita akan bahas terlebih dahulu tentang sistem persamaan linear. Nah, sebelum ke ini kan persamaan sistem persamaan linear. Oke, jadi yang pertama kita akan bahas adalah tentang persamaan linear itu sendiri. Jadi persamaan linear ini dalam bidang X dan Y atau di dua dimensi dituliskan secara umum adalah A1 A2 A1X plus A2Y sama dengan B, di mana variabelnya itu adalah X dan Y. A1, A2 ini adalah sebuah koefisien dan B-nya ini adalah sebuah konstanta. Artinya yang tidak terikat dengan variabelnya itu. Ini kalau di dua dimensi. Kalau di dimensi N ya X1, X2, X3 kayak gitu. Atau kalau 3 kan biasanya X, Y, Z. Kalau 4 Z terakhir lah ya. Biasanya paling aman pakai X1, X2, X3, X4. Mau difoto? Mau difoto? Ini motor, enggak. Kamu tuh mau tiada ya gitu. Oke, jadi ini bentuk umumnya. Jadi secara umum sekali lagi di sini X1 ini adalah variabel yang lain X1, X2, X3 sampai N-nya ini berapa? Kalau 3 variabel berarti sampai X3. 4 variabel berarti X4 dan seterusnya. Jadi ini secara umum seperti ini bentuknya. Kemudian kalau di sini dikatakan bahwa A1, A2 dan A3 adalah sebuah konstanta bilangan real. Oke. Nah, jadi bila contoh persamaan linear. Jadi kalau tadi persamaan linear itu kan ini bentuk umumnya yang ini ya. Nah, sekarang kalau ditanyakan misalkan yang mana yang persamaan linear. Misalnya ini yang pertama. Yang pertama ini apakah persamaan linear atau bukan? Yang pertama ini? Ya. Ya. Iya. Ya, bukan. Iya, bukan. Boleh. Bukan ya. Kalau yang kedua? Persamaan. Yang ketiga? Persamaan linear. Iya. Yang ketiga persamaan linear bukan? Persamaan linear. Iya, kalau Z dia boleh. Sama linear? Ya. Ya. Yang nomor 4? Bukan. Persamaan linear. Nah. Oh, iya dan bukan. Yang nomor 5? Bukan. Iya dan bukan. Ya, bukan, Pak. Bersama. Yang nomor 6? Bukan. Bukan, kan bukan. Oh, iya benar. Bukan. Yang ini? Bukan. Bukan. Ada kuadrat ya? Si persamaan kosinus. Bukan sama linear. Bukan. Yang ketiga? Yang 8? Ya. Ya. Persamaan 8. Kenapa? Persamaan 8 itu, Pak. Iya, bersama linear atau bukan? Pokoknya persamaan 8 itu, Pak. Yang nomor 9? Bukan. Bukan. Linear, persamaan linear. Linear roh. Benar linear kan ada di garis. Iya. Bener wah, pokoknya sangat bening. Ada benar. Enggak mertua roh sama linear. Siang di nomor sangar deh. Hah? Bukan. Bukan. Oh. Oke, jadi persamaan linear adalah persamaan linear yang ketika digambarkan dia berupa garis lurus. Garis lurus itu ya garis lurus gitu. Kalau yang kayak gini sudah nggak lurus gitu namanya, atau bengkok sedikit gitu. Itu bukan lurus, apalagi yang seperti ini gitu. Itu sudah bukan persamaan linear.
Jadi yang nomor 9 ini karena ini adalah bentuk pangkat setengah itu kan sama dengan akar ya. Akar itu kan hampir sama dengan bentuk kuadrat sebenarnya. Maka ini bukan. Oke. Yang ke-8 ini persamaan linear atau bukan? Bukan. Persamaan linear atau bukan? Bukan. Kenapa? Karena ada jadi tipe 3, Pak. Apa? Ada variabel Z-nya. Kenapa kalau ada setnya? Enggak lurus Pak nanti, Pak. Berarti apa? Ya gitulah. Ada dua variabel X, Y. Oke, karena ada perkalian variabel ya. Nah, Maka ini bukan. bukan. Yang ini Bukan. kan ya karena yang bentuknya begini ya kalau Namanya sini. sinus pasti bentuknya Oke, bukan. Yang ini? Bukan. Kuadrat. Oke, bukan. Yang ini? Bukan. Ini? itu Kan persamaan linear. sama dengan bentuk umumnya kan ya? X1, X2, X3 dan semua konstannya di sini satu sebenarnya. Kalau yang ini Itu persamaan linear. bersama linear karena sama. Jadi bersama linear itu intinya pangkatnya satu dan tidak ada perkalian variabel di situ. Kemudian yang ketiga ini Persamaan linear. linear. Yang ini, Ya. yang ini. Ya, linear. Nah, jadi sekali lagi kalau ini kan bersama linear dia satu variabel dan kalau digambarkan pasti berupa garis lurus. Yang ini pun juga sama. Kalau yang ini kalau digambarkan sama seperti kemarin karena kita menggambarnya di sini, ya kita nggak akan bisa memastikan titik aja buatnya kayak kemarin kan ya. Bagaimana kalau itu sebuah garis? Kalau misalkan menggunakan kayak software gitu kayak GeoGebra gitu. Ya kalau kita putar-putar akan kelihatan garisnya itu di mana. Kalau menggambarkan atau membuat persama linear 3 variabel, bentuk garisnya itu seperti apa gitu akan kelihatan. Tapi kalau misalkan di sini ya kalau mau dilihat ya tetap kelihatan sebenarnya, cuman nggak jelas gitu. Jadi ini persama linear. Sekali lagi yang akan kita bahas adalah persama linear, persamaan yang variabelnya pangkat 1. Kalau selain 1 lebih ataupun kurang, ini kan setengah kurang. Ini bukan linear dan tidak ada perkalian variabel di situ. Jadi itu adalah persamaan linear. Kemudian ada sistem bersama linear. Jadi kalau tadi ada hanya bersama linear saja, kemudian ada sistem bersama linear. Jadi sistem bersama linear ini berarti ada beberapa persamaan linear di situ. Ada beberapa persamaan linear. Nah, ini nanti kalau di sini sebuah persamaan linear berhingga artinya ya ditentukan ada berapa persamaan di situ. Dari persamaan linear dengan variabel x1, x2 sampai xn ini disebut sistem bersama linear atau sistem linear penyebutannya. Tapi kita paling biasanya pakai ini ya, SPL gitu. Kemudian ini S1, S2, S3 ini adalah nilai dari masing-masing variabelnya. Biasanya itu yang akan kita cari berapa nilai variabel yang sesuai. Nah, kalau kita dulu di sekolah itu kan biasanya mencari himpunan penyelesaian. Kalau misalkan dua sistem bersama linear 2 variabel, minimal ada 2 persamaan di situ baru bisa kita tentukan. Pun demikian kalau 3 variabel itu minimal ada 3 persamaan. 3 persamaan membuat sebuah sistem bersama linear kita bisa selesaikan di situ. Nah, kalau satu variabel gimana? Ya, satu persamaan cukup. Seperti halnya contoh yang tadi, yang pertama ini kan satu variabel langsung ketemu x sama dengan min 3. Oke, jadi itu sistem bersama linear. Nah, kemudian ini hanya istilah saja sih di sini S ini kan penyelesaiannya. Jadi x-nya berapa, y-nya berapa, z-nya berapa, kayak gitu-gitu. Nah, kemudian ini sistem persamaan linear satu variabel disimpulkan dengan seperti ini, atau AX sama dengan B, atau seperti apa, yang penting di situ variabelnya hanya satu atau X saja atau X1. Yang penting ya tidak harus X sebenarnya, yang penting ada satu variabelnya di situ. Dan yang jelas A-nya atau koefisien dari X-nya tidak sama dengan 0. Kemudian kalau persamaan linear 2 variabel, tentu variabelnya ada 2. Di sini AX dan
Y. Sama juga dengan masing-masing koefisien dari variabelnya tidak 0, karena kalau misalkan A-nya 0 di sini sudah menjadi persamaan linear satu variabel. Kalau B-nya 0 hanya A saja, tetap saja di situ adalah persamaan linear satu variabel. Nah, ini contoh-contohnya sebenarnya. Jadi kalau saya bilang tadi, jadi kalau di sini yang kalau satu variabel untuk mendapatkan hasilnya di sini kan sudah cukup untuk menentukan atau mencari nilai x-nya berapa. Yang ini y saja, ini juga sama, persamaan linear, sistem persamaan linear satu variabel y saja. Nah, ini dua variabel, ada x dan y. Maka di sini ini kan ini satu kesatuan, ini satu sistem gitu. Kemudian yang ini juga satu sistem, yang ini adalah satu sistem persamaan linear yang ada dua variabel dan ada dua persamaan. Oke, ini beberapa contoh sebenarnya. Nah, kemudian kita akan mengulang bagaimana sebenarnya proses penyelesaiannya. Jadi pertama kita akan coba dengan sistem persamaan linear dua variabel. Nah, ada yang kita sering ketahui kan ada metode eliminasi dan substitusi. Nah, kita akan coba menyelesaikan sistem ini dengan cara masing-masing metode itu. Yang pertama kita gunakan eliminasi. Gimana nih eliminasi berarti gimana? Kalikan silang. Apa yang dikalikan silang? Sama kan yang eliminasi x-nya dulu. Yang mau dihilangkan dulu ya? Berarti pertama kalikan tuh yang ini kali. Ini menjadi 3x plus 2y. Yang ini 3x min 9y sama dengan min 15. Oke, kita kurangi. Ini habis, yang ini 11y, yang ini 22. Y-nya sama dengan per 11 sama dengan 2. Kemudian dengan cara eliminasi, berarti kita harus kalau x sudah y sudah ketemu, berarti kita berikutnya mencari x dengan mengeliminasinya berarti ya. Kalau mengeliminasi x berarti saya tuliskan lagi di sini. Kenapa enggak langsung disubstitusi? Ya karena masih belum nyampe, hanya eliminasi di sini. Kemarin nang. Berarti kalau mau mengeliminasinya Ali Kalikan 3. Oke, kemudian ini 9y sama dengan 2/1. Yang ini min 10. Kemudian kita ini sama dengan 11 berarti x-nya sama dengan 11/11. Oke, jadi di sini ketemu nilai y-nya itu adalah 2, x-nya adalah 1. Ini saya hanya mengulang sebenarnya. Sudah ingat semua ya? Mungkin mali saya jawab. Oke, jadi ini metode yang pertama, metode eliminasi. Kemudian metode yang kedua, substitusi. Substitusi itu mengganti sebenarnya. Substitusi. Nah, kalau misalkan persamaan ini kita langsung hanya menggunakan metode substitusi, berarti ya saya cari dulu x-nya, cari baru x. substitusikan. Oke, mencari x dengan persamaan pertama atau yang kedua? Kalikan persamaan yang Dari ini ya. Jadi dari ini kita bisa menuliskan bahwa x-nya sama dengan x-nya sama dengan berapa? 5 Hah? minus 5 Minus 5 plus 3y. plus 3y. Oke. Jadi ini kan hanya pindah ruas saja ya.
Nah, kemudian karena kita sudah punya X saja di sini, kita yang ini substitusi ke persamaan yang pertama. Jadi 3X plus 2Y sama dengan, nah, X-nya yang kita ganti. Sama dengan, oke, yang ini. Ini 11 Y Dan 22. 7 tambah 15 ya. Y-nya sama dengan ini 22 dan 11. Nah, kalau sudah ketemu ini Y sama dengan 2, boleh ke persamaan pertama atau persamaan yang ke 2. Jadi ini langsung ke sini saja. Jadi X sama dengan 5 plus 3 Y, atau Y-nya kita langsung 2. Berarti Y-nya 5 plus sama dengan, jadi dengan 3, tapi memang apa yang paling sering kita gunakan adalah metode campuran ya. Yang pertama eliminasi dulu, kemudian substitusi. Nah, substitusi itu memang ketika misalkan dari sini, misalkan dari persamaan pertama kita mau mengambil X-nya misalkan, jadi kan jadi 3X sama dengan 7 min 2Y. 3 sama dengan 7 min 2 per. Jadi ini yang harus kita masukkan. Makanya yang paling enak sebenarnya dan paling ini kita mengeliminasi dulu, kemudian mensubstitusi. Tapi sebenarnya dengan pakai hanya metode saja, tadi pakai eliminasi saja bisa ketemu, dengan metode substitusi saja ini juga bisa ketemu. Oke, ingat sudah ya? Nah, kemudian ada metode lagi sebenarnya dengan menggunakan metode gabungan ya, gabungan kan yang tadi ya. Oke, kalau gabungan ini kalikan berapa ini? Satu ini kan 3X plus 2Y dengan 7 yang ini sama dengan 15 dikurangi X-nya habis ini 11 sama dengan 22 Y-nya sama dengan ya gampang ya. Jadi ini bisa langsung masuk ke yang pertama atau yang kedua. Yang pertama 3X plus 2Y sama dengan 7. 3X plus 2 kali 2 sama dengan 7. 3X sama dengan 7 min 4. X sama dengan 4 dengan 1. Sama semua hasilnya ya. Terserah. Jadi yang saya bilang tadi, ini yang paling sering dipakai lah, terbiasa atau mungkin dibiasakan lah kita menggunakan ini dari dulu ya. Dan metode yang terakhir itu sebenarnya kita bisa menggunakan metode grafik. Metode grafik itu kita menggambarkan masing-masing garis, masing-masing persamaan ini menjadi sebuah garis, kemudian titik potongnya itu adalah penyelesaiannya. Tetapi kalau misalkan menggambarnya sembarang, nanti nggak akan kelihatan titik potongnya itu di mana. Jadi nanti juga harusnya ini sih, ada materinya di geometri itu menggambarkan garis dari persamaan itu. Jadi misalkan menggambarkan garis itu tinggal cari 2 titik pada persamaan itu, tinggal ditarik. Jadi tarik titik pertama, kemudian cari titik kedua, kemudian langsung dihubungkan. Yang penting terhubung oleh 2 garis itu sudah, berarti itu adalah garis gambar dari persamaan itu. Nah, misalkan untuk persamaan yang pertama kita menjadi 2 sama dengan 7. Misalkan untuk X sama dengan 1, jangan 1. X sama dengan berapa? 0, 3 misalkan.
maka kita ambil sembarang sebenarnya untuk mencari titik. Jadi untuk X sama dengan 3, berarti 3 kali 3 plus 2Y sama dengan 7. Berarti 2Y sama dengan 7. Y-nya sama dengan min 2 per 2 min 1. Oke. Dia min 1 ini min 1. Nah, ketemu titiknya di sini berapa? 3, min 1. Nah, dengan cara yang sama kita buat untuk X yang sama dengan berapa gitu. Hanya misalkan kalau X0, untuk X0 berapa Y-nya? 2Y sama dengan 7. Y-nya sama dengan 3,5 atau 72 ya. Berarti titiknya adalah 0,7 per 2. Oke, persamaan yang kedua, X min 3Y sama dengan min 5. Yang pertama untuk X sama dengan 0, berarti min 3Y sama dengan min 5. Y-nya sama dengan min 5 per 3 atau 5 per 3. Mantap. Oke, untuk misalkan untuk X sama dengan kalau 1 lah misalkan. Berarti 1 Y sama dengan min 5. Min 3Y sama dengan min 5 1. Berarti min 3Y dengan min Y sama dengan min bagi min. Jadi yang pertama titiknya tadi 0,5 per 3 ya. Terus satunya 1,2. Tinggal digambarkan 3 garis. Pertama 3,1 1 2 3. Tuh di sini ya. Kemudian yang kedua 0, X-nya. Oh iya di bawah. Iya, tam tidak guys. Ini kemudian 0,7 per 2 ini 3,5 ya. Y-nya 3,5 1 2 3 4. Berarti di sinilah kira-kira. Nah, nilai ini ditarik. Kemudian yang kedua 5 per 3 itu di mana ya? 1, berapa? Kalau berapa kira-kira yang bulat? X berapa yang bulat? 6. Agar Y-nya bulat X ini 1 sudah. Kalau 2 agar X-nya bulat. Yang 1 3. 3 berarti di sini 4 bulat. X-nya 4 bulat 4. Iya, kalau X-nya 4 berarti kan hasilnya 9. Y sama dengan 3. X-nya min 2. Minus 2. Ya. Ya 1 lah. Berarti min 2 min 3Y sama dengan min 5 ya. Min 3Y sama dengan min 3, Y-nya sama dengan 1. Oke, berarti di sini titiknya tadi min 2,1. X-nya min 2 1 2. Y-nya 1. Sini ya? Situ nggak di mana? 1,2 1,2. Sini ya? Yang titik yang ini. Y-nya 1, berarti garisnya seperti itu. Tak lolos. Ya anggaplah begitu ya. Makanya kalau digambar kayak gini, jadi penskalaannya harus benar. Nah, karena ini sama dengan yang tadi sebenarnya akan kelihatan kalau digambar benar, apalagi digambar di buku yang kotak-kotak gitu. Terus pakai penggaris, ungguan, itu akan kelihatan nanti. Titiknya itu pasti di sini. Di sini itu apa? Ya X-nya ini tepat situ, Y-nya tepat 1,2. Karena tadi kita sudah menghitung ini sebenarnya. Untuk hitung sahabat dengan kembali
pas ininya. Namanya titik potongnya itu biar pas 1,2. Nah, jadi dengan cara grafik sekali lagi menyelesaikan sistem bersama linear, nanti ya tinggal dilihat titik potongnya itu di situ, berarti penyelesaiannya. Itu. Ada pertanyaan? Tidak ada. Selanjutnya, oke, contoh. Nah, silakan dicoba contoh 3 contoh ini.